Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Yolanda Wulandari. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan naskah drama. Baik, sebelum kita masuki videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan naskah drama yang berjudul Jakarta, di mana pemeran pada drama Jakarta Rup ini terdiri dari 13 orang. Yang pertama adalah Jakarta Rup, 2 Nawang Wulan, 3 Nawang Wasi, 4 Empok Randa, 5 Bidadari 1, 6 Bidadari 2, 7 Bidadari 3, 8 Bidadari 4, 9 Bidadari 5, 10 Warga Desa 1, 11 Warga Desa 2, 12 Kepala Desa, 13 Mayang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Empok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakarta Rup. Jakarta Rup pun tumbuh beranjak dewasa. Jakarta Rup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakarta Rup untuk segera menikah. Ibu Jakarta Rup, "Nak, Ibu sudah tua. Ibu ingin kamu segera menikah atau ibu bisa mempunyai cucu. Bukan banyak gadis desa ini yang cantik dan mau menjadi istrimu. Pilihlah satu Jaka, agar ibu bisa tenang kelak bila ibu sudah dipanggil sang pecinta." Jakarta Rup, "Ibu tenang sajalah. Nanti akan ada waktunya bagiku untuk menikah. Saat ini aku masih ingin bersamamu." Suatu hari, Pok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kemandian ibunya membuat Jakarta Rup sangat bersedih. Ibu Mayang atau tetangga, "Yang sabar ya nak Jaka, Allah sayang sama ibumu. Sekarang ibumu sudah tidak sakit lagi." Jakarta Rup, "Iya Bu Mayang, terima kasih banyak sudah membantu saya." Ia sering melamun hingga suatu malam ia memimpi memakan daging rusa. Jakarta Rup, "Oh, aku bermimpi makan daging rusa. Rasanya enak sekali." Jakarta Rup terus memikirkan mimpinya. Hingga beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk mencari rusa di hutan. Jakarta Rup, "Aku harus berangkat ke hutan untuk mencari seekor rusa." Ia pun mempersiap seluruh keperluan untuk berburu. Namun hingga jauh ke dalam hutan belum seekor hewan pun yang ia temui. Jangankan rusa, kelinci pun tidak kelihatan. Hingga jauh di tengah hutan ia mendengar gemericik suara air terjun. Jakarta Rup, "Tapi di sekitar sini ada telaga. Sebaiknya aku beristirahat dahulu, tapi sepertinya ada suara tawa riang dari kejauhan. Sebaiknya aku mendekat." Sambil mengendap-endap, Jakarta Rup mendekati telaga itu. Dilihat ada 7 orang wanita cantik sedang asyik main dan mandi dengan bersenda gurau. Bidadari 4, "Emang kakak pertama tidak pernah salah pilih tempat.
Bidadari ketiga, tentu saja adik, sekali kita harus turun ke bumi untuk menyegarkan pikiran kita. Bidadari 5, asli kak, seperti ini ya rasanya mandi air terjun. Soalnya air terjun di kayangan itu hanya hologram saja. Waktu berlalu dengan cepat. Namun bidadari tidak sadar bahwa ada yang sedang melihat mereka. Kecantikan mereka telah memukau Jakatarup dan ia segera jatuh cinta. Lalu dilihat dari beberapa selendang tergeletak tidak jauh di pinggir telaga. Lalu secepatnya Jakatarup mengambil salah satu selendang tersebut dan kembali bersembunyi. Bidadari 1, adik-adik, ayo kita sudahi mandi kita. Hari sudah siang, ayo kita kembali ke kayangan. Salah seorang dari bidadari tersebut yang ternyata kakaknya mengajak bidadari lainnya untuk segera berpakaian dan kembali ke kayangan. Namun salah satu selendang bidadari ada yang hilang. Bidadari 2, kemana perginya selendangmu Nawang? Ayo semuanya kita cari selendang Nawang. Sibuklah mereka mencari selendang milik Nawang Wulan. Namun hingga menjelang senja selendang itu belum juga ditemui. Bidadari 3, Nawang, hari sudah senja. Kami harus kembali, engkau tinggallah di sini dahulu. Besok pagi kami akan menjemputmu. Kamu jangan bersedih adikku. Kamu pasti akan kembali lagi, bersabarlah. Lalu keenam bidadari tersebut segera melesat ke angkasa, meninggalkan Nawang Wulan yang tampak dingin dan sedih. Jakatarup yang sedari tadi menyaksikan dari balik persembunyiannya, kemudian keluar sambil berpura-pura mau minum di telaga tersebut. Ia lalu mendekati Nawang Wulan yang sedang menangis. Wahai Adinda, mengapa engkau sendirian dan menangis? Adakah seorang yang telah menyakitimu? Nawang Wulan terkejut dan dilihat sosok seorang lelaki tampan sudah berada di dekatnya. Tutur kata Jakatarup yang lembut serta ketampanannya membuat Nawang Wulan melupakan kesedihannya untuk sesaat. Nawang Wulan, wahai pemuda, aku bersedih karena kehilangan selendangku yang tadi kuletakkan di pinggir telaga ini bersama dengan selendang saudara-saudaraku. Punyaku yang hilang. Bersediakah engkau membantuku untuk menemukan selendangku? Jakatarup, baiklah Adinda, aku akan membantumu. Namun sebelum perkenalan, namaku Jakatarup. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Nawang Wulan, namaku Nawang Wulan. Terima kasih engkau sudah bersedia membantuku. Kemudian mereka berdua kembali mencari selendang tersebut hingga hari mulai menuju gelap. Jakatarup, Nawang, tampaknya selendangmu tidak ada di sekitaran sini. Mungkin terbawa angin atau hanyut bersama aliran telaga ini. Sementara itu, hari sudah gelap. Bagaimana bila pencarian kita lanjutkan esok hari? Dan malam ini engkau ikutlah ke rumahku untuk bermalam di rumahku. Rumahku tidak jauh berada di pinggir hutan ini. Nawang Wulan, baiklah Jaka, tampaknya engkau adalah pemuda baik-baik. Aku percaya kepadamu. Demikianlah akhirnya Nawang Wulan ikut bersama Jakatarup. Nawang Wulan melihat sosok Jaka sebagai pemuda yang tampan dan baik hati, juga sopan terhadap dirinya. Nawang juga melihat warga desa mengenal Jaka dengan baik dan warga desa juga tampak menerima kehadiran dirinya bersama Jaka di desa tersebut. Hal itu membuat Nawang Wulan semakin bersimpati dan mulai jatuh cinta kepada Jakatarup. Di sisi lain, Jakatarup pun merasakan jatuh cinta kepada Nawang Wulan sejak pertama berjumpa dengannya. Kecantikannya, kedewasaannya membuat Jakatarup kembali bersemangat melihat masa depannya. Keesokan siangnya, Jakatarup kembali mengantar Nawang Wulan mencari selendang selepas bekerja di ladang. Keberangkatan siang hari sengaja dilakukan Jaka. Nawang tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Jakatarup, sudah pulang dari ladang, bagaimana bila aku antar engkau mencari selendangmu?
seminggu terus mencari selendangnya, akhirnya Nawang tidak lagi meminta Jaka Tarub untuk menemaninya mencari. Hari-hari bersama Jaka Tarub telah memulihkan hatinya dan melupakan selendangnya, hingga suatu ketika Jaka melamar. Dia tidak tahu. Jaka Tarub, Adinda, Nawang, sudah lama yakin akan ada hal itu. Aku bersedia Nawang Wulan, engkau tidak boleh mempertanyakan atau melihat cara-caraku dan mengurus rumah tangga ini, karena aku sesungguhnya adalah seorang bidadari. Bila engkau melanggar janjimu, maka aku akan pergi meninggalkanmu. Jaka Tarub, terima kasih Adinda, engkau bersedia menjadi istriku dan aku akan menyanggupi persyaratanmu. Aku berjanji akan menjaga rahasia ini. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di kediaman kepala desa, disaksikan oleh masyarakat yang tidak putusnya memuji kecantikan warga desa. Aduh, sungguh menunjukkan mata yang warga desa dia. Dia benar sekali kecantikan dan tampilan kebanggaan desa. Kepala desa sudah beristinya, acara sudah mau. Singkat cerita, mereka pun digabungkan dan Tuhan menjelaskan. Kebahagiaan Jaka Tarub semakin menjadi dengan kehadiran sebuah hati yang diberi. Namun di tengah suasana bahagia, Jaka Tarub sering menangkap bagaimana istrinya bilang mengelola rumah tangga dengan baik. Sajian beras mereka tidak pernah berkurang, sementara nasi selalu terhidang. Hingga suatu hari rasa penasaran itu tidak dapat ditahan lagi. Sebagai seorang bidadari, Nawang Wulan hanya butuh 1 butir beras untuk menghasilkan seperiuk nasi. Namun hari itu ketika Nawang sedang memasak nasi dan pergi ke belakang, diam-diam Jaka masuk ke dapur dan membuka periuk nasi. Dilihat hanya ada sebutir beras yang dalam periuk. Semenjak itu maka Nawang Wulan kehilangan kekuatan dan menjadi wanita biasa, di mana ia harus memasak sebagai wanita pada umumnya. Lama-lama persediaan beras semakin menipis, hingga suatu hari Nawang masuk ke lumbung padi menemukan selendang ada di sana. Sadarlah ia kalau suaminya telah membohonginya selama ini.